Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-11 dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan hari-hari yang kita lalui aktivitas ibadah, baik itu ibadah wajib, ibadah sunnah, dari mulai puasa, sholat, sedekah dan lain sebagainya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, bulan Ramadan memang ada mencatat peristiwa yang maha penting dalam perjalanan hidup Rasulullah SAW, di mana sebagaimana kita ketahui dalam sejarah bahwa pada bulan Ramadan sekitar 1400 tahun yang lalu, pada hari ke-11 Ramadan, bagaimana seorang yang sangat dicintai Rasulullah SAW, yaitu Sayyidatina Khadijah alaihissalam, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Di situ bagaimana Rasulullah sangat terpukul, sedih dan berduka cita, karena juga pada saat yang bersamaan paman yang beliau cintai juga, yaitu Abu Talib, sosok paman yang selalu membela beliau, memperjuangkan dakwah beliau, juga pada tahun yang sama juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang pada tahun itu merupakan tahun duka cita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, di sini saya akan mengutip sedikit sejarah bagaimana Khadijah sebagai istri yang mulia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada beliau. Di sini di saat-saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri Rasulullah SAW itu Khadijah dipanggil oleh Allah, sebagaimana dikutip di kitab Al-Bushrah kalangan Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Diceritakan di situ suatu hari ketika Rasulullah SAW pulang dari berdakwah, beliau masuk ke dalam rumah dan istrinya yang tercinta yaitu Khadijah menyambut dan berdiri di depan pintu. Ketika Khadijah hendak berdiri, Rasulullah SAW berkata kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, tetaplah engkau tempatmu." Ketika itu Khadijah sedang menyusui anak beliau yang bungsu, yaitu Sayyidah Fatimah, yang ketika itu masih kecil. Saat itu seluruh kekayaan mereka telah habis, jadi seringkali makanan pun tak punya, sehingga ketika Fatimah menyusu, bahkan dalam riwayat air susu yang keluar itu berbentuk darah, saking tidak ada asupan makanan yang masuk ke tubuh Sayyidah Khadijah alaihissalam. Kemudian singkat cerita, ketika Rasulullah SAW tiba, kemudian beliau mengambil Fatimah dari gendongan ibunya, lalu diletakkan di tempat tidurnya, dan akhirnya pun Hubabah Fatimah tidur. Rasulullah SAW setelah usai dakwah pulang, beliau setelah menghadapi segala macam tantangan, caci maki, fitnah manusia, disitulah Rasulullah SAW dengan badan yang capek beristirahat di pangkuan istri tercinta yaitu Khadijah alaihissalam. Ketika Rasulullah tidur, ketika itulah Khadijah membelai kepala Rasulullah SAW dengan penuh kelembutan dan rasa kasih sayang. Tak terasa air mata Khadijah menetes, dan tetesan air mata Khadijah menyentuh pipi Rasulullah, dan akhirnya Rasulullah terjaga dari tidurnya. Melihat itu, Rasulullah berkata kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, mengapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku, Muhammad?" Tanya Rasulullah SAW kepada Khadijah.
Sambung Rasulullah, dahulu engkau wanita bangsawan, engkau wanita mulia, engkau hartawan. Namun hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauhi engkau. Seluruh kekayaanmu habis untuk perjuanganku. Seluruh kekayaanmu semua kau korbankan untukku, untuk Islam. Adakah engkau menyesal, wahai Khadijah istriku, bersuamikan aku? Apa jawaban Khadijah? Tidak ya Rasulullah. Malah aku sebaliknya bertanya kepadamu, apakah engkau menyesal bersuamikan aku, beristrikan aku? Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, kata Khadijah, bukan itu yang aku tangiskan. Bukan itu yang aku tangiskan. Dahulu aku memang memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu telah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku memang seorang bangsawan, tapi kebangsawanan itu juga aku telah serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Dahulu aku memang memiliki harta kekayaan, tapi seluruh kekayaan itu pun telah aku serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Wahai Rasulullah, sekarang aku sudah tidak punya apa-apa, kata Khadijah. Tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya nanti aku mati, aku wafat, sedangkan perjuanganmu masih belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai, namun engkau tidak memperoleh rakit atau jembatan untuk kau menyeberanginya, maka galilah lubang kuburku, ambillah tulang belulangku, jadikanlah sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi sungai itu, supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu. Ingatkan mereka tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatkan mereka kepada yang hak. Ajak mereka kepada Islam. Wahai Rasulullah SAW, wahai suamiku yang tercinta. Oleh karena itu, peristiwa wafatnya Siti Khadijah sangat menusuk jiwa Rasulullah SAW. Alangkah sedih dan pedihnya perasaan Rasulullah SAW ketika itu, karena dua orang yang dia cintai, yaitu istrinya Khadijah dan pamannya Abu Talib, juga wafat pada saat bersamaan. Ikhwan rahimakumullah, dalam riwayat yang lain, ketika Khadijah mulai sakit-sakitan dan sakitnya akhirnya membawa dia kepada satu kematian menjelang ajal, Khadijah berkata kepada Rasulullah SAW, wahai suamiku Rasulullah, aku mohon maaf kepadamu ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum bisa berbakti maksimal kepadamu. Apa jawaban Rasulullah SAW kepada istrinya yang tercinta? Jauh dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya, kata Rasulullah SAW. Kemudian singkat cerita, ketika Khadijah juga memanggil Fatimah Az-Zahra dan berbisik kepada putrinya yang tercinta, wahai Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Yang kutakutkan adalah siksa kubur, kata Khadijah kepada anaknya. Tolong wahai anakku, mintakan kepada abahmu, kepada ayahmu jubah. Aku malu dan takut untuk memintanya sendiri, agar beliau dapat memberikan sorbannya atau jubahnya yang biasa dia pakai untuk menerima wahyu, agar supaya jubah yang dipakai Nabi tadi itu bisa dijadikan kafan, pelengkap kafan untukku, kata Khadijah. Mendengar itu Rasulullah SAW berkata, wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu, satu-satunya wanita di alam semesta ini yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Khadijah alaihissalam.
Kata Rasulullah SAW, wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan Allah telah mempersiapkan sorga untukmu. Apa yang kau khawatirkan di alam barzah, di alam kubur? Akhirnya Ummul Mukminin Hubabah Khadijah pun menghembuskan nafas yang terakhirnya di pangkuan Rasulullah SAW. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dipeluknya oleh Rasulullah SAW jasad istrinya dengan perasaan pilu yang teramat sangat, sehingga tumpahlah air mata mulia Kanjeng Rasulullah SAW, dan semua orang yang ada di situ juga ikut larut dalam kesedihan Rasulullah SAW. Ikhwani, dimanapun antum berada, singkat cerita, nah ketika Khadijah wafat, saat itu malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucapkan salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, untuk siapa saja kain kafan yang kau bawa dari langit ini? Kata Jibril, kafan ini satu untuk Khadijah, satu untukmu ya Rasulullah, satu untuk Fatimah, satu untuk Ali, dan satu untuk Sayyidina Hasan. Rasulullah bertanya, kenapa kok cuma 5, kok tidak 6? Untuk Husain mana? Akhirnya Jibril pun berkata, cucumu yang satu yang bernama Husain tidak memiliki kafan, karena dia kelak akan wafat sebagai seorang syahid. Dia akan dibantai dan tergeletak tanpa kafan dan tak dimandikan oleh Jibril. Hanya Rasulullah SAW berkata di dekat jasad Khadijah, merenung, dilihatnya sekujur tubuh istrinya yang tercinta, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setelah Rasulullah SAW mengeluarkan perasaannya kepada Khadijah untuk yang terakhir kalinya, wahai Khadijah, istriku yang tersayang, yang tercinta, demi Allah, aku tak akan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh sangat luar biasa. Pengabdianmu kepada Islam dan kepada diriku, kata Rasulullah SAW. Allah maha mengetahui dengan semua amal baikmu. Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmati semuanya, baik itu pakaiannya dan lain sebagainya. Juga pakaianku yang aku pakai semuanya berasal darimu, wahai istriku. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanya selembar kain sorban? Tersenduh Rasulullah SAW mengenang istrinya semasa hidup. Seluruh kekayaan Khadijah diserahkan kepada Rasulullah untuk perjuangan agama Islam. 2/3 kekayaan kota Mekah ada milik Khadijah alaihissalam. Tapi ketika Khadijah hendak menjelang wafat, tidak ada kain kafan pun yang bisa digunakan untuk menutupi jasad Khadijah alaihissalam. Bahkan menurut riwayat, pakaian yang digunakan Khadijah ketika untuk yang terakhir kalinya ketika beliau akan wafat, itu pakaian yang sudah sangat kumuh dengan 83 tambalan yang diantaranya dengan kulit kayu. Ikhwan rahimakumullah, sungguh luar biasa. Sungguh kesederhanaan yang luar biasa. Akhirnya Rasulullah SAW pun ketika selesai memandang, melihat, merenung, dan akhirnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istrinya yang tercinta. Ya Allah, ya Ilahi, ya Rabb, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijahku, ya Allah, yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam, mempercayaiku pada saat orang lain menentangku, menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku, menenteramkan hatiku pada saat orang lain membuatku gelisah. Oh Khadijahku sayang, kau meninggalkan aku sendirian dalam perjuanganku. Siapa lagi yang akan membantu? Ketika Nabi terhenti dengan tangisannya, dan akhirnya Ali bin Abi Thalib datang menemui beliau, duduk merangkul beliau sambil berkata, ya Rasulullah, ada aku yang siap membantu perjuanganmu. Ikhwan rahimakumullah, inilah secuil dari bagaimana seorang yang bernama Khadijah, istri yang solehah,
ibu yang luar biasa untuk anak-anaknya. Bagaimana perjuangan beliau korbankan seluruh kekayaannya, bahkan nyawanya. Itulah Khadijah. Mudah-mudahan sekelumit dari cerita ini menambahkan keimanan kita, menambahkan kecintaan kita kepada Khadijah alaihissalam, menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan juga mudah-mudahan ini menjadi satu ibrah bagaimana kita menjadi seorang yang berjuang untuk Allah dan Rasulnya. Perlu adanya perjuangan, perlu adanya pengorbanan untuk itu semua. Oleh karena itu, ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada detik ini, pada hari ini, menambahkan iman kita, menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan limpahan anugerah, limpahan rahmat selalu Allah berikan kepada kita semua. Naam, ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.